Drama aksi saling lapor antara Doktif dan Dr. Richard Lee kembali memasuki babak baru yang semakin memanas. Setelah sebelumnya Dr. Richard hadir sebagai saksi dalam laporan yang dilayangkan oleh Doktif di Polda Metro Jaya, kini giliran Doktif yang memenuhi panggilan Polres Metro Jakarta Selatan atas laporan balasan dari Dr. Richard. Doktif, yang didampingi oleh tim kuasa hukumnya, menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Ia mengaku dicecar hingga 30 pertanyaan yang berkaitan dengan kasus tersebut. Namun, Doktif tidak datang dengan tangan kosong. Dalam kesempatan ini, ia membawa bukti tambahan yang diklaimnya akan memperkuat posisinya sekaligus menjadi bentuk perlawanan atas laporan Dr. Richard. Doktif akan menambahkan bukti-bukti yang baru Itu mungkin kemarin agak kurang, penyidiknya juga mungkin, tapi kita sangat kooperatif Dari panggilan yang kemarin kita sudah datang Pak Adi Dalam waktu penyelidikan. Yang pada saat penyelidikan kita datang. Sekarang penyidikan kita datang Kalau DRL enggak penyelidikan kemarin DRL tidak datang. Dan jangan bilang kalau Doktif semua ini adalah karangan cerita, karena Doktif sendiri bersama dengan tim yang mengunjungi klinik kamu di Palembang. Jadi semua Doktif punya buktinya. Untuk agenda hari ini itu adalah pemeriksaan sebagai saksi atas laporan inisial DRL terhadap Doktif soal pencemaran nama baik. Nah, sebelumnya sudah diperiksa dalam tahap lidik. Nah, sekarang naik ke tahap sidik, jadi harus diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Nah, hari ini kita sudah jalankan dengan baik, kita sampaikan keterangan-keterangan dan fakta-fakta yang kami ketahui, terus bukti-bukti yang kami punya kami serahkan semua. Dan kami berharap penyidik dengan objektif dapat menilai keterangan-keterangan, fakta-fakta dan bukti-bukti ini sesuai dengan yang sebenarnya, agar hukum itu tegak sesuai dengan keadilan dan kebenaran. Dalam kesempatan yang sama, Doktif tidak hanya memberikan tanggapan terkait laporan yang dilayangkan oleh Dr. Richard Lee, tetapi juga melontarkan sindiran tajam yang mengundang perhatian. Doktif, yang memiliki nama lengkap Amira Farahnas, secara belak-belakan mengkritik kelemahan tim kuasa hukum Dr. Richard. Pernyataan ini diungkapkannya dengan nada percaya diri, seolah mempertegas keyakinannya bahwa dirinya memiliki peluang besar untuk memenangkan kasus ini. Ya, insya Allah, karena fakta yang disampaikan fakta. Dan seperti yang Bang Hotman sampaikan berulang-ulang, jika itu adalah fakta, maka tidak bisa dikenakan pasal pencemaran nama baik. Dan seharusnya kalau menuntut, biasanya mestinya Badan POM juga bisa menuntut Cuman kan Badan POM itu baik banget memang. Badan POM itu baik banget, penuntut posiliro kita bilangnya Posiliro kalau bahasa Jawa. Jadi berbenah mintanya mungkin Badan POM berbenah gitu. Tapi nanti formatif kalau misalnya DRL melaporkan Doktif, cuman saran aja buat DRL di sini, insya Allah nyampe buat DRL, carilah lawyer yang berintelektual tinggi, berkompeten karena Doktif lihat tadi cukup jadi blunder sebenarnya buat kamu. Setidaknya minimal lah, paling tidak profesional atau sekaliber Bang Hotman sekaliber Bang Hotman lah. Masa sih seorang DRL tidak mampu membayar lawyer sekaliber Bang Hotman. Jadi agar apa? Agar tidak menjadi blunder ke kamu sendiri. Kayaknya lawyernya juga harus lebih banyak belajar hukum juga Cuman mungkin karena sesama lawyer nggak mau berani kritis, tapi kalau Doktif secara terbuka silakan belajar lagi. Mengenai laporan yang telah dilayangkannya terhadap Dr. Richard Lee di Polda Metro Jaya, Doktif menegaskan bahwa ia tidak akan mencabut laporan tersebut. Doktif, dengan keyakinan penuh, menyatakan bahwa langkah hukum yang diambilnya adalah bentuk komitmen untuk menegakkan kebenaran dan memberikan efek jera kepada pihak yang dianggap telah merugikannya. Dalam keterangannya kepada media, Doktif mengaku telah mempersiapkan segala bukti yang diperlukan untuk memperkuat posisinya dalam kasus ini. Ia juga menyatakan siap menghadapi segala kemungkinan yang mungkin terjadi dalam proses hukum, termasuk jika muncul upaya restoratif justice dari pihak kepolisian atau Dr. Richard. Untuk yang di Polda, alhamdulillah kan kemarin daerah udah datang
memberikan penjelasan ke teman-teman wartawan juga. Dokter sih, sarannya dokter fokus ya untuk laporan itu, karena itu bukti-buktinya sangat jelas banget, akurat, dan penyidik dari Polda Metro Jaya tidak akan dengan mudah menaikkan ke sidik jika buktinya tidak akurat. Ya, buktinya tidak cuma satu ya, dokter memberikan beberapa bukti, gitu. Jadi dokter sih kasih nasihat sebaiknya fokus di laporan itu, karena itu lumayan akan membuat kamu repot sendiri. Jadi jangan berusaha untuk panik dan menyerang dokter dengan laporan di sini, karena kamu pun akan menghadapi laporan dokter di sini. Dugaannya dokter mungkin akan ada percobaan seperti restoratif justice. Ya, dokter tekankan, laporan dokter di Polda tidak akan dokter cabut. Berbicara soal laporan sebelumnya, Dr. Richard Lee juga turut memenuhi panggilan sebagai saksi atas laporan yang dilayangkan oleh Doktis di Polda Metro Jaya. Ditemani oleh dua kuasa hukumnya, dokter yang dikenal dengan gaya bicaranya yang tegas dan lugas ini menjalani pemeriksaan dengan kepala tegak, meski harus menghadapi situasi yang rumit. Namun, alih-alih gentar, Dr. Richard justru mengungkapkan rasa kecewanya terhadap langkah hukum yang diambil oleh pelapor. Pada akhirnya kita menghadiri panggilan Polda Metro ini untuk membuka terang benderang laporan tersebut. Dan saya sangat yakin, sekali lagi saya sangat yakin, laporan ini jauh daripada perbuatan pidana. Itu dulu. Lalu kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman penyidik yang sangat humanis hari ini telah melakukan pemeriksaan dengan baik, di mana Dr. Richard dapat memberikan keterangan sebebas-bebasnya dan seluas-luasnya. Jadi kekecewaan aku karena kan waktuku juga padat ya. Waktuku juga padat banget. Aku agak kecewa tadi di PAP. Aku ngelihat yang laporinnya juga, mohon maaf ya menurut aku ya, belinya juga tidak di platform resmi. Belinya juga terindikasi barang yang bukan barang palsu. Jadi bukan barang asli ya, bukan barang asli. Bahkan bukan beli di tempat aku. Yang kayak gitu punya bisa dilaporkan. Makanya pengacaraku pede, tadi bilang bahwa kita jauh banget dari unsur pidana. Orang belinya aja nggak di tempat aku kok. Makanya kayak aku datang ke sini aku ngeliat, aduh, kayak minimal kan beli di tempat aku lah kayak gitu kan. Atau minimal dikonsumsi. Ini dikonsumsi juga enggak, dipakai juga enggak, tapi dilaporkan. Kan perlindungan konsumen tuh ya harus digunakan ya. Di sini nggak ada korban loh, satu pun nggak ada korban. Bahkan yang ngelapor dengan aku pun jadi korban tuh nggak ada. Jadi ini laporan yang menurut aku tuh dibuat-buat. Aku nggak tahu tujuannya apa, nggak tahu maksud dan tujuannya apa ya. Tapi sebagai warga Indonesia yang baik aku datang. Ini kasusnya dalam ya. Ada orang katanya beli dari tempat saya. Lalu pelapor si Dr. S nih beli dari orang ini. Jadi terus belinya itu bedanya 1 tahun kemudian. Coba dipikir, barang siapa itu yang ada di situ? Dan tidak ada video unboxing. Tidak ada video unboxing, tidak ada bukti bahwa itu produk saya juga. Dan setelah saya lihat produknya, mohon maaf, berbeda dengan produk saya. Secara fisik pun saya bisa lihat bahwa produk tersebut berbeda dengan punya saya.